Kalian pernah nggak sih baca sebuah kutipan sejarah terus mikir, beneran nih dia ngomong gitu? Gimana cara kita tahu? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem verifikasi kuno yang luar biasa banget. Sebuah metode yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun yang diciptakan khusus untuk memastikan kebenaran. Coba deh bayangin, sebuah informasi udah lewat dari generasi ke generasi selama 1400 tahun. Gimana kita bisa yakin itu kalau info tersebut bukan cuma sekedar katanya-katanya? Nah, membedakan mana fakta dan mana fiksi setelah ribuan tahun, ini dia tantangan paling dasarnya verifikasi sejarah. Eits, tapi ternyata kita bukan yang pertama loh pusing mikirin ini. Para cendekiawan muslim di masa awal dulu menghadapi tantangan yang sama persis. Dan solusi yang mereka ciptakan, wah ini luar biasa sistematis. Mereka menamainya ilmu mustalah atau ilmu terminologi. Anggap aja ini kayak metode ilmiahnya para sejarawan. Jadi ini bukan sekedar kira-kira, tapi sebuah sistem yang super ketat dengan aturan-aturan yang jelas banget buat menyaring tiap laporan dan memutuskan ini valid dan bisa dipercaya atau harus ditolak. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Biar paham, kita perlu membedah dulu setiap laporan sejarah ini jadi dua komponen utamanya. Ini adalah fondasi dari keseluruhan sistemnya. Yang pertama ada yang namanya matan. Gampangnya ini tuh isi pesannya. Inti informasinya. Ya kutipannya itu sendiri, ceritanya atau deskripsi kejadiannya. Inilah apanya dari sebuah laporan. Lalu ada bagian yang menurut saya paling jenius, sanad. Ini adalah rantai perawinya. Daftar lengkap siapa dengar dari siapa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini tuh lebih dari sekedar mencantumkan sumber loh. Bayangin aja, ini kayak rantai pasok informasi yang nggak boleh putus sama sekali. Seluruh kredibilitas sebuah laporan itu bersandar pada seberapa kuat rantai ini. Nah, kalian mungkin juga bakal dengar istilah isnad. Anggap aja ini kata kerjanya dari sanad. Jadi kalau sanad itu rantainya, isnad itu adalah tindakan menelusuri rantai itu balik lagi sampai ke sumber aslinya. Tapi ya keduanya sering dipakai bergantian. Oke, dan di sini nih, gilanya sistem ini tuh detail banget, presisinya itu luar biasa. Coba kita lihat gimana mereka pakai istilah-istilah yang beda untuk jenis-jenis laporan yang beda juga. Laporan yang paling utama itu namanya hadis. Istilah ini khusus banget, cuma merujuk pada apapun yang sumbernya dari Nabi Muhammad. Entah itu perkataannya, tindakannya, atau bahkan saat beliau diam aja tapi menyetujui sesuatu. Dan ini nunjukin betapa seriusnya mereka. Lihat aja perdebatan soal kata khobar, yang artinya laporan. Ada ulama yang bilang itu sama aja kayak hadis. Ada yang bilang, beda dong, hadis itu khusus dari Nabi, khobar dari orang lain. Ada lagi yang berpendapat kalau khobar itu istilah payungnya, hadis itu salah satu jenisnya. Perdebatan kayak gini aja udah nunjukin tingkat ketelitian yang luar biasa kan? Terus ada lagi athar, yang artinya secara harfiah itu jejak atau peninggalan. Kalau hadis, sumbernya langsung dari Nabi, nah athar ini laporan yang datanya dari para sahabat beliau atau dari generasi setelahnya. Jadi sistem ini jelas banget dalam memetakan sebuah informasi itu datangnya dari siapa persisnya. Tentu aja, sistem yang serumit ini pasti butuh para ahli buat menjaganya kan? Nah, ayo kita kenalan sama para penjaga gerbang ilmu ini dan gimana tingkat keahlian mereka itu diukur. Ternyata ada jenjangnya loh. Ada semacam tangga keahlian yang jelas banget. Mari kita mulai dari level yang paling dasar, yaitu al-musnid. Anggap aja dia ini kurir informasinya. Tugasnya menyampaikan sebuah laporan lengkap dengan sanadnya. Tapi dia belum tentu paham-paham banget sama isinya. Tapi perannya sebagai mata rantai itu penting banget. Naik satu tingkat, kita ketemu al-muhaddis. Nah, ini bukan lagi sekedar kurir. Tapi udah jadi seorang cendekiawan sejati. Mereka menganalisis rantainya, memahami maknanya, dan bahkan mempelajari biografi ribuan perawi cuma buat menilai kredibilitas mereka. Level berikutnya adalah al-hafiz, sang penghafal. Di sini tingkatannya udah gila banget. Definisinya aja unik. Seorang hafiz itu adalah orang yang pengetahuannya di bidang ini jauh lebih banyak daripada ketidaktahuannya. Coba bayangin punya pengetahuan ensiklopedi kayak gitu. Dan di puncak piramida ada al-hakim. Ini adalah otoritas tertinggi, sang masternya. Seseorang yang ilmunya itu mencakup hampir semua hadis yang ada. Cuma sedikit banget yang mungkin luput dari dia. Inilah puncak keahlian dalam ilmu ini. Oke,
Setelah kita lihat semua kerumitan ini, ada rantai, ada teks, ada tingkatan para ahli, mungkin kalian bertanya, terus buat apa sih ini semua? Apa sebenarnya tujuan akhir dari sistem yang sedetail ini? Jawabannya, ternyata simpel banget, tapi sangat kuat. Seluruh bangunan ilmu yang rumit ini cuma berdiri untuk satu tujuan, memisahkan mana laporan yang asli dan otentik dari laporan yang lemah atau bahkan palsu. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang menemukan kebenaran. Dan ini membawa kita ke renungan terakhir. Di zaman kita sekarang yang dibanjiri hoax dan misinformasi, di mana sumber seringkali cuma tautan anonim, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari ilmu verifikasi kuno yang begitu terobsesi dengan rantai kepercayaan yang otentik dan tidak terputus ini?